Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Silvi Rahmayani. Saya perwakilan dari kelompok 3 sekaligus saya sebagai moderator. Di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi Konferensi Rio de Janeiro tahun 1992. Langsung saja kita akan masuk pada materi yang pertama dan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nikolaus. Kepada saudara Nikolaus, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Nikolaus Nongjoni akan memaparkan materi mengenai latar belakang konferensi Rio de Janeiro. Pasca terjadinya Perang Dunia Kedua, terjadi kerusakan lingkungan yang hebat serta sanitasi yang sangat buruk, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan hidup. Dan pada saat itu terbit sebuah buku yang berjudul Musim Semi yang Sepi atau Silent Spring karya Rachel Carson. Dan buku ini kemudian menyentak dan membuka mata dunia terhadap isu-isu lingkungan. Merespon kepedulian lingkungan yang semakin luas, Perserikatan Bangsa-Bangsa menggagas konferensi pertama lingkungan global yang diadakan pada tanggal 5 Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Dan konferensi ini dihadiri oleh 113 delegasi dari masing-masing negara dan hanya 2 kepala negara, yakni Olof Palme dari Swedia dan Indira Gandhi dari India. Dan meskipun begitu, ini menjadi tonggak dasar dalam hal lingkungan hidup, dan di dalam penemuan keluar resolusi tersebut terbentuklah Badan Lingkungan Hidup PBB atau UNEP. Selain itu, setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Sejak konferensi Stockholm di Swedia, polarisasi antara kubu pro pembangunan developmentalis atau orang-orang pemilik modal untuk melakukan pembangunan dengan orang-orang pro lingkungan hidup atau environmentalis yang memiliki perhatian terhadap kelestarian lingkungan itu semakin menajam. Dan untuk menangani hal ini kemudian muncul berbagai macam bentuk pertemuan dan laporan mengenai bagaimana upaya pembangunan berkelanjutan, sehingga untuk mencapai titik temu antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Dan salah satu pertemuan penting yang dilakukan adalah di laporan Brundtland pada tahun 1987 yang merumuskan bagaimana prinsip pembangunan berkelanjutan. Selepas dari laporan Brundtland pada tahun 1987, kemudian pada tahun 1992, Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations itu menggagas sebuah konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk lingkungan hidup dan pembangunan di Rio de Janeiro di Brazil pada tanggal 13 sampai 14 Juni tahun 1992. Dan pada pertemuan ini dihadiri oleh 108 kepala negara dan disebut-sebut sebagai pertemuan dengan partisipan kepala negara terbesar pada saat itu, sehingga nama pertemuan itu kita kenal sebagai KTT Bumi yang pada saat itu dilaksanakan di Brazil. Adapun tujuan dari KTT Bumi yang dilaksanakan itu adalah untuk menghasilkan agenda lanjutan tentang bagaimana perencanaan bagi gerakan internasional untuk menghadapi isu-isu lingkungan hidup dan pembangunan. Dan perencanaan tersebut akan memberikan sebuah arahan bagi suatu kerjasama internasional sebagai pembentukan kebijakan pembangunan ke depan. Dan di dalam konferensi di Rio de Janeiro membahas berbagai isu penting, antara lain isu lingkungan, isu kelangkaan air, dan juga energi alternatif. Dan pasca KTT Bumi ini dilaksanakan, banyak sekali digelar pertemuan global penting berkenaan dengan lingkungan hidup seperti Earth Summit tahun 1997 di New York, Amerika Serikat yang menghasilkan bagaimana tujuan pembangunan milenium. Demikian
pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Hasil Konferensi Rio de Janeiro. Konferensi tingkat tinggi bumi menghasilkan dokumen-dokumen yang mengikat dan tidak mengikat. Dokumen mengikat adalah kesepakatan yang mewajibkan para pihak penandatangannya untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan tersebut. Sedangkan dokumen tidak mengikat lebih kepada norma-norma yang harus dilakukan tanpa adanya paksaan untuk melaksanakan. Adapun dokumen-dokumen yang mengikat terdiri dari yang pertama, Konvensi Keanekaragaman Hayati yang memberikan landasan untuk kerjasama internasional dalam rangka konservasi spesies dan habitat. Yang kedua, Konvensi Kerangka PBB untuk perubahan iklim yang memuat kesediaan negara-negara maju untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan melaporkan secara terbuka mengenai kemajuan yang diperolehnya dalam hubungan tersebut. Sedangkan dokumen-dokumen yang tidak mengikat antara lain, yang pertama Agenda 21, sebuah program komprehensif pembangunan berkelanjutan. Yang kedua Deklarasi Rio, berisi hak dan kewajiban negara berkenaan dengan lingkungan dan pembangunan. Yang ketiga Prinsip-prinsip hutan, berisi prinsip-prinsip untuk mengelola hutan secara lestari. Prinsip dalam Konferensi Rio de Janeiro. Deklarasi Rio tentang lingkungan hidup dan pembangunan disebut juga sebagai The Earth Charter, yang merupakan soft law agreements yang memuat 27 prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun prinsip yang menjadi unsur penting dalam pembangunan berkelanjutan ada 10, yang diantaranya adalah yang pertama, prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap negara diakui kedaulatannya untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berada dalam batas-batas teritorial atau yurisdiksi negara yang bersangkutan. Namun, kedaulatan atas hak atau pemanfaatan pelaksanaan hak harus disertai tanggung jawab. Yang kedua, ada prinsip keadilan antar generasi. Prinsip ini mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh generasi sekarang harus digunakan secara hemat agar dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Prinsip ketiga, prinsip keadilan intragenerasi, intragenerational equity. Prinsip intragenerational equity ini termasuk dalam prinsip 5 dan prinsip ke-6 Konferensi Rio. Prinsip ini mengandung dua makna, yakni dalam konteks hukum nasional dan konteks hukum internasional. Dalam konteks hukum nasional, prinsip ini mengandung makna bahwa kemiskinan dan kesenjangan kehidupan masyarakat merupakan masalah-masalah yang perlu diberantas. Maka dari itu, akses pemanfaatan atau sumber daya alam tidak boleh dimonopoli oleh kelompok tertentu. Kemudian dalam konteks hukum internasional, prinsip ini mengandung makna bahwa pembangunan merupakan upaya-upaya negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kualitas kehidupan mereka. Prinsip keempat, prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan. Perwujudan dari prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan adalah pemberlakuan AMDAL dan perlunya ketersediaan informasi lingkungan dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Oke, baik, jadi saya lanjut pada prinsip yang kelima, yakni adalah prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda, common but differentiated principle. Jadi prinsip ini itu mengakui bahwa negara-negara maju itu memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan masalah lingkungan di lingkup global. Mengapa demikian? Karena tentu bagi negara maju mereka telah memiliki teknologi yang jauh lebih berkembang, serta mereka juga jam terbangnya dalam menangani suatu persoalan lingkungan itu tentu lebih jauh ketimbang negara-negara yang masih berkembang. Sehingga atas dasar ini, maka negara-negara maju itu memiliki kewajiban maupun tanggung jawab untuk menanggulangi masalah lingkungan yang ada di dunia. Kemudian yang keenam itu ada prinsip tindakan pencegahan. Jadi prinsip ini mewajibkan agar langkah pencegahan itu dilakukan sedini mungkin. Karena dalam konteks pengendalian pencemaran maupun perlindungan lingkungan, tentu akan lebih baik ketika kita menerapkan upaya preventif ketimbang menanggulangi permasalahan lingkungan. Jika kita mencegah, itu jauh lebih baik ketimbang kita harus menanggulangi masalah-masalah yang telah timbul. Kemudian yang ketujuh ada prinsip keberhati-hatian, precautionary principle. Jadi prinsip ini mencerminkan bahwa pengakuan itu maupun kepastian ilmiah itu datangnya terakhir. Sehingga ketika kita ingin membuat suatu kebijakan maupun pengambilan keputusan,
itu perlu pertimbangan yang matang, sehingga produk yang dihasilkan maupun kebijakan yang dihasilkan nantinya itu mampu mengatasi persoalan yang ada secara optimal dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan yang ke-8 tentang prinsip bekerjasama dan bertetangga baik dan bekerjasama internasional. Prinsip ini dirumuskan dalam prinsip 18, 19, dan 27 Deklarasi Rio. Pada prinsip ke-18 mengandung pengertian bahwa negara-negara yang mengetahui terjadinya bencana lingkungan yang berkemungkinan membahayakan lingkungan negara tetangganya berkewajiban untuk memberitahu negara tetangganya tentang bencana tersebut. Pada prinsip 19 mengandung makna bahwa negara-negara yang di dalamnya wilayah mereka terdapat kegiatan-kegiatan yang mungkin menimbulkan dampak negatif lintas batas berkewajiban untuk memberitahu secepatnya negara-negara tetangga tentang kegiatan-kegiatan itu dan melakukan konsultasi awal dengan itikat baik. Dan yang terakhir, sementara pada prinsip ke-27 mewajibkan negara-negara untuk membangun semangat kerjasama dengan itikat baik dan kemitraan dalam mewujudkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Rio serta dalam pengembangan lebih lanjut hukum internasional dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Prinsip yang ke-9 yaitu pencemaran berbayar. Rumusan prinsip ke-16 Deklarasi Rio ini mengandung makna bahwa pemerintah negara peserta konferensi Rio harus menerapkan kebijakan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi. Internalisasi biaya berarti setiap pelaku usaha harus memasukkan biaya-biaya lingkungan yang ditimbulkan oleh usahanya ke dalam biaya produksi. Dan yang ke-10 yaitu prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat. Keberadaan prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata urusan aparatur pemerintah atau para ahli yang bekerja di instansi-instansi pemerintahan, tetapi juga warga atau masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tindak lanjut Konferensi Rio de Janeiro di Indonesia. Indonesia pada prinsipnya terbuka untuk kemitraan global dengan negara maju yang antara lain terkait dengan konsep ahli teknologi dengan tetap memperhatikan pengembangan teknologi yang sesuai dengan kondisi Indonesia ini. Lingkungan kemudian makin bergulir dan melahirkan kesepakatan-kesepakatan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Dengan adanya KTT Bumi, pemerintah Indonesia dengan cepat telah menyusun suatu rancangan guna memenuhi persyaratan umum dari prinsip-prinsip perjanjian lingkungan serta tujuan umum dari KTT Bumi. Dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan Indonesia dalam dokumen Agenda 21 Nasional diselesaikan akhir tahun 1996. Dokumen itu dicapai lewat proyek yang dibiayai oleh United Nations Development Program dan dilaksanakan oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Proyek ini diberi nama Post-UNCID Planning and Capacity Building Activities Project, dan proyek utama dari proyek ini adalah dokumen Agenda 21 Indonesia. Sebagai kesimpulan, Agenda 21 Indonesia dapat dijadikan sebagai suatu advisory dokumen yang mencakup aspek kebijakan, pengembangan program, dan strategi yang meliputi hampir seluruh perencanaan pembangunan bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dokumen berisi rekomendasi untuk pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2020 untuk setiap sektor pembangunan termasuk pelayanan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai salah satu undang-undang yang diratifikasi dari Konvensi Rio de Janeiro adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman hayati.
Dengan meratifikasi konvensi ini, kita tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber daya alam yang kita miliki, karena konvensi ini tetap mengakui bahwa negara-negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip hukum internasional mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sejalan dengan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak merusak lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan materi tentang konferensi Rio de Janeiro. Sekian dari penjelasan kelompok kami, mohon maaf jika banyak salah kata. Semoga dapat menambah pengetahuan kepada teman-teman sekalian, dan semoga yang menonton video ini dapat pengetahuan dari penjelasan kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.